Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Saints and Soldier Airborne Creed yang dirilis pada bulan Agustus tahun 2012. Film ini merupakan film kedua dari film pertamanya dengan judul yang sama, namun dengan tema dan kisah yang berbeda. Disutradarai oleh Ryan Little serta dibintangi oleh Corbin Allred, David Nibley, dan Jason Wade. Film ini diangkat berdasarkan peristiwa yang terjadi selama invasi Prancis Selatan pasca operasi Overlord saat Perang Dunia II berkecamuk, di mana tim penerjun payung AS yaitu pasukan tempur resimen parasut ke-517 berusaha merebut wilayah Prancis Selatan dari genggaman Nazi Jerman. Namun, seorang tentara AS yang diterjunkan dalam misi tersebut justru melakukan hal tak terduga saat berhadapan dengan seorang perwira Jerman. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali pada pagi hari di suatu tempat wilayah Prancis Selatan yang telah diinvasi oleh pasukan Nazi Jerman. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang perwira Nazi Jerman, yaitu Letnan Erich Neumann, yang menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya melalui telepon. Setelah itu, ia pun memerintahkan beberapa pasukannya untuk mengeksekusi dua tawanan pria Prancis. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan sebuah foto wanita muda yang merupakan anak dari seorang pria Prancis tersebut. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, pasukan sekutu tim resimen parasut tempur 517 yang terdiri dari Britania Raya dan Amerika Serikat memulai operasi Dragon untuk membebaskan wilayah Prancis Selatan yang telah dikuasai oleh Nazi Jerman. Beberapa pasukan pun diterjunkan di wilayah Provins yang menjadi target utama pasukan sekutu di Prancis Selatan. Di sini, kita diperkenalkan dengan Kopral James Rossi yang berhasil mendarat dengan selamat dan aman. Kemudian, kita juga diperkenalkan dengan Kopral Harlan Curtis yang juga berhasil mendarat dengan selamat. Namun, ia terlihat oleh beberapa tentara Jerman dan mencoba meloloskan diri ke dalam sebuah hutan. Tak lama kemudian, setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara Jerman, beberapa pasukan Jerman pun melintas di tempat tersebut. Saat mencoba untuk bersembunyi, seekor anjing pelacak berhasil melihatnya. Ia pun menyerahkan diri dan akhirnya ditawan oleh tentara Jerman. Di sini, saat Curtis diperiksa, seorang tentara Jerman mengambil sebuah kamera yang disimpan oleh Kopral Curtis. Kemudian, Curtis pun mengingat masa-masa saat ia bersama dengan seorang wanita yang tak lain merupakan kekasihnya. Kamera yang ia bawa ternyata merupakan sebuah hadiah dari kekasihnya tersebut. Setelah diperiksa dan diinterogasi, Kopral Curtis pun dipaksa untuk memberitahu informasi mengenai lokasi keberadaan unit pasukannya. Namun, Curtis memilih untuk diam dan tidak memberitahukannya. Saat pasukan Jerman hendak mengeksekusinya, Kopral James Rossi pun tiba dan menyerang seluruh pasukan Jerman di tempat tersebut hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Kopral Curtis yang nyaris saja terbunuh. Setelah berhasil selamat dari tawanan Jerman, Curtis dan Rossi pun berkenalan dan sepakat untuk meneruskan perjalanan bersama menuju sebuah tempat yaitu Les Arcs untuk berkumpul bersama pasukan lainnya. Di sini, mereka berdua ternyata salah mendarat karena kelirunya informasi mata-mata AS terhadap unit pasukan mereka. Tak jauh setelah berjalan melintasi hutan, Rossi dan Curtis tiba di sebuah ladang dan melihat sebuah bangunan terbengkalai. Mereka pun mencoba masuk untuk memeriksa bangunan tersebut.
Di tempat ini, Rosie dan Curtis pun bertemu dengan Sersan Caleb Jones yang lebih dulu bersembunyi di tempat tersebut. Ia kebetulan berasal dari unit yang sama dengan Kopral Curtis. Di sini, Rosie menanyakan rencana Sersan Jones untuk keluar dari tempat tersebut sebelum patroli pasukan Jerman menemukan mereka. Sersan Jones pun sepakat untuk bergerak secepatnya dan bergabung dengan pasukan lainnya di lokasi Les Arcs yang berjarak sekitar 19 km dari tempat tersebut. Setelah itu, mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan, saat melintasi sebuah padang rumput, mereka sempat menyaksikan beberapa mayat tentara Amerika Serikat yang kemudian membuat Curtis, Sersan Jones, dan Rosie mengingat kembali kenangan bersama orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya adalah Curtis yang mengingat kembali saat-saat bersama kekasihnya sebelum berangkat bertempur. Kemudian tampak juga Rosie yang mengingat sahabat lamanya yang tewas terkena ledakan bom milik Nazi Jerman saat mereka memeriksa sebuah rumah. Tampak juga Sersan Jones yang mengingat kembali ayahnya yang ternyata melarangnya menjadi seorang prajurit militer. Sersan Jones sendiri menolak permintaan ayahnya untuk menjadi seorang pendeta. Setelah mengobrol dan mengenang masa-masa lalunya, mereka pun meneruskan perjalanan hingga akhirnya menemukan sekelompok pasukan Nazi Jerman yang sedang berpatroli tepat di hadapan mereka. Di sini, kita juga diperlihatkan Letnan Eric Newman yang ternyata sedang memimpin patroli penjagaan. Tak lama kemudian, saat Sersan Jones, Rosie, dan Curtis sedang bersembunyi, Letnan Eric dan pasukannya mendengar suara dari arah rerumputan. Karena telah diketahui, Sersan Jones, Rosie, dan Curtis pun melakukan serangan hingga akhirnya baku tembak terjadi di antara mereka. Tak berselang lama, kelompok patroli Jerman pun berhasil dilumpuhkan oleh Sersan Jones, Rosie, dan Curtis. Letnan Eric sendiri merasa telah terpojok dan mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Mengetahui hal tersebut, Sersan Jones pun mencoba mengejar Letnan Eric. Sayangnya, Letnan Eric tersandung batu hingga terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Sersan Jones. Namun, di sini kita tidak diperlihatkan Sersan Jones mengeksekusi Letnan Eric. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan patroli Jerman dan mengamankan lokasi sekitar, Sersan Jones, Rosie, dan Curtis pun kembali meneruskan perjalanan melewati jalan tersebut. Saat kembali melintasi sebuah hutan, tampak seseorang menggunakan sniper sedang mengawasi mereka. Curtis yang sadar akan hal itu pun berhenti dan akhirnya berhasil menemukan seorang wanita, yaitu Emily. Ia merupakan seorang pemberontak untuk kemerdekaan Prancis. Di sini, Emily menjelaskan kepada Sersan Jones kalau ia berhasil selamat dari pasukan Jerman saat hendak melakukan perlawanan. Namun, beberapa teman-teman perjuangannya berhasil ditangkap. Ia pun memohon kepada Sersan Jones agar membantunya menyelamatkan teman-teman perjuangannya sebelum dieksekusi oleh tentara Jerman. Ia berjanji akan membantu Sersan Jones, Curtis, dan Rosie menuju lokasi yang akan mereka tuju. Rosie yang sempat tidak mempercayainya akhirnya sepakat membantu Emily terlebih dahulu untuk membebaskan beberapa pejuang Prancis yang ditawan oleh tentara Jerman. Di tengah perjalanan, ketika melintasi sebuah ladang rumput, sebuah pesawat tempur AS sempat melintas dan melihat mereka. Namun sayangnya, pesawat tempur Jerman tiba-tiba datang dan menembak jatuh pesawat tersebut. Sersan Jones dan yang lainnya pun melarikan diri ke dalam hutan untuk berlindung setelah ditembaki oleh pesawat Jerman tersebut. Kemudian, saat ingin meneruskan perjalanan, Rosie sempat berselisih dengan Sersan Jones karena mencurigai Emily sebagai mata-mata Jerman. Sersan Jones pun menjelaskan kalau Emily adalah orang yang dapat dipercaya karena sebelumnya Emily bercerita kalau keluarganya tewas dibunuh oleh sekelompok pasukan Jerman yang dipimpin oleh Letnan Eric, di mana scene eksekusi terhadap dua pria Prancis di awal film ini ternyata adalah ayah dan saudara laki-laki Emily. Semenjak itulah, Emily akhirnya bergabung dengan pasukan pemberontak Prancis. Setelah mengetahui cerita tersebut,
Rosie pun akhirnya memberikan kepercayaan penuh kepada Emily. I know you understand me better than. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah tempat penyekapan tawanan pejuang Perancis yang dijaga oleh beberapa tentara Jerman. Sersan Jones dan yang lainnya pun secara diam-diam mengepung tempat tersebut dan akhirnya berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. 2 orang tawanan Perancis yaitu Lip dan Jacques berhasil diselamatkan. Untuk memastikan tempat tersebut telah aman, Rosie kemudian diperintahkan untuk memeriksa bangunan lainnya. Di sini, ia menemukan seorang tawanan Prancis lainnya yang telah tewas. Tak berselang lama, ia pun diserang oleh beberapa tentara Jerman yang berada di tempat tersebut. Mendengar suara keributan di tempat tersebut, Sersan Jones dan yang lainnya pun menghampiri Rosie yang telah berhasil menewaskan seorang tentara Jerman dengan penuh emosi. Curtis pun menariknya dan menenangkannya. Setelah berhasil menyelamatkan para tawanan Prancis, sesuai dengan kesepakatan, Lee pun memberitahu Sersan Jones tentang arah jalan menuju lokasi yang akan ia tuju. Di sini, Lee memberitahu Sersan Jones bahwa jalur memotong adalah jalan yang aman untuk menghindari patroli pasukan Jerman. Dikawal oleh beberapa pejuang Prancis, Sersan Jones, Curtis, dan Rosie pun meneruskan perjalanan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Sersan Jones dan yang lainnya menghadang sebuah jeep yang melintas di jalan setapak yang akan mereka lewati. Dalam jeep tersebut, terdapat seorang perwira yaitu Letnan Woodward dan supirnya yaitu Stewart. Mereka mengaku sebagai pengurus perbekalan amunisi militer AS. Mereka pun berhenti sejenak untuk memperbaiki sedikit kerusakan mesin jeep yang mereka kendarai. Tak berselang lama, setelah mengobrol, Sersan Jones mulai menyadari keanehan dari Letnan Woodward yang ternyata adalah seorang tentara Jerman yang sedang menyamar. Ia pun memerintahkan rombongannya untuk menawan Letnan Woodward dan Stewart yang terbukti sebagai tentara Jerman karena tak mampu menjawab beberapa pertanyaan dari Sersan Jones. Di sini, Sersan Jones kembali menginterogasi kedua tentara Jerman tersebut untuk mencari informasi rahasia Jerman. Sayangnya, cara yang dilakukan oleh Sersan Jones tidak membuat para tentara Jerman tersebut mengaku. Hingga akhirnya, Jacques menyeret seorang tentara Jerman tersebut dan menembaknya hingga tewas. Setelah bertanya kembali, Sersan Jones pun akhirnya diberitahu bahwa mereka adalah mata-mata Jerman yang diperintahkan untuk membawa informan Prancis dari sebuah tempat. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Sersan Jones pun menyerahkan mata-mata Jerman tersebut kepada pasukan perjuangan Prancis. Jacques pun pergi membawanya. Sementara itu, Sersan Jones dan yang lainnya kembali meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sersan Jones kembali bertemu dengan Jacques bersama 2 orang pasukan pemberontak Prancis. Mereka pun bergabung untuk mengawal Sersan Jones, Curtis, dan Rosie menuju lokasi yang mereka tuju, yaitu Les Arcs. Singkat cerita, Sersan Jones dan yang lainnya akhirnya tiba di Les Arcs. Namun, di lokasi tersebut tampak 1 unit tank dan 1 unit truk lapis baja beserta puluhan pasukan Jerman melintas di wilayah tersebut. Dibantu oleh beberapa pasukan pejuang Prancis, Sersan Jones pun membuat rencana untuk melakukan serangan. Tak lama kemudian, setelah menyusun rencana penyerangan, Sersan Jones dan yang lainnya pun mulai melakukan persiapan. Dengan persenjataan seadanya, mereka berusaha untuk terlebih dahulu menghancurkan tank milik Jerman tersebut. Beberapa saat kemudian, Sersan Jones dan Lee pun akhirnya berhasil menyentuh tank Jerman dan berencana meledakkannya. Namun sayangnya, Sersan Jones dan Lee tertembak dan tersungkur ke tanah. Mereka gagal menghancurkan tank tersebut.
setelah diserang dari berbagai arah oleh pasukan Jerman. Di samping itu, pejuang Prancis lainnya pun mulai berguguran bersama dengan Kopral Curtis yang juga tertembak saat hendak melarikan diri. Kemudian, tampak juga Rossi yang tersudut dan tertembak. Di sini, Curtis yang telah tertembak membayangkan kekasihnya yang sangat ia cintai. Namun, ia harus gugur dalam pertempuran tersebut. Ia pun merasakan kekasihnya berada di tempat tersebut yang ternyata adalah Emily yang masih selamat dan menuntun Curtis hingga saat-saat terakhirnya sebelum tewas. Sementara itu, Rossi yang sempat tertembak tampak masih hidup dan mencoba untuk bangkit kembali. Namun, tiba-tiba ia ditodong oleh seorang tentara Jerman yang ternyata adalah Letnan Erich Neumann yang sempat kita saksikan di scene sebelumnya saat ia hendak dieksekusi oleh Sersan Jones. Erich Neumann ternyata selamat dan dilepas begitu saja oleh Sersan Jones sebagai bentuk rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh Sersan Jones. Di sini, dalam keadaan lemah, Rossi mencoba untuk melawan. Namun, luka tembak di lengannya membuat dirinya pingsan kembali. Letnan Erich pun mencoba membalas kebaikan Sersan Jones dengan membawa Rossi yang dalam keadaan lemah untuk diselamatkan. Singkat cerita, Erich Neumann pun sampai di sebuah bangunan yang aman. Rossi kemudian terbangun dalam keadaan lukanya yang telah diobati oleh Erich Neumann. Di sini, Rossi sangat kebingungan karena ia diselamatkan begitu saja. Erich kemudian menjelaskan kalau ia sudah lelah bertempur dan membunuh semasa hidupnya menjadi seorang tentara Jerman. Ia dan Rossi pun saling bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing. Officer? Tak berselang lama, hari pun mulai larut. Tampak Rossi yang mulai tertidur untuk beristirahat. Sementara itu, Letnan Erich yang berjaga terlihat sedang kesakitan. Ia ternyata mempunyai luka tembak di bagian perutnya, namun tidak mengobatinya karena telah lebih dulu mengobati Rossi. Sambil berjaga dan menahan kesakitan, ia pun menyebut nama saudaranya yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, saat Rossi terbangun, ia mendengar suara yang mendekat ke bangunan tersebut. Rossi kemudian mencoba membangunkan Letnan Erich yang akhirnya tewas karena luka tembak di bagian perutnya. Beberapa saat kemudian, pasukan patroli Amerika Serikat pun tiba di bangunan tersebut. Rossi pun akhirnya selamat dan dibawa menuju pangkalan militer AS. Setelah mendapat perawatan medis, keadaan Rossi pun mulai membaik. Ia kemudian diberitahu bahwa Sersan Jones ternyata masih selamat dan sedang dirawat. Sementara itu, Kopral Curtis dipastikan telah tewas saat pertempuran. Tak lama kemudian, Emily pun mengunjunginya. Ia menjelaskan kepada Rossi bahwa pasukan Prancis berhasil menghancurkan tank Jerman saat pertempuran. Di sini, Emily memberitahu bahwa ia ternyata merupakan salah seorang mata-mata Prancis dan nama yang ia gunakan hanyalah nama samaran. Di akhir cerita, Emily memberikan Rossi sebuah kamera milik Curtis sebagai kenangan untuk mengenang masa-masa mereka saat pertempuran. Kemudian, film pun selesai.